Acara ini disupport oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya, Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan syukur-syukurnya, guys. Alhamdulillah, guys, hari ini saya mempunyai tamu sangat spesial. Datang jauh-jauh dari Kampar. Jauh ya, Bang? Jauh. Ampun, 52 kilo. 48 dikoreksi sedikit. 48 kilo. Iya. Pemuda ganteng sekali, anak muda nih, luar biasa. Kemudian kemarin beliau sempat mengundurkan diri dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kampar. Kita sambut Juniardo, Wakil Bupati, insya Allah. Amin. Kita sambut, apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah. Apa sehat? Luar biasa Om Ardo nih. Ya, betul-betul duplikat bapaknya, guys. Kemarin waktu tanggal 29 Agustus mendaftar di KPU Kabupaten Kampar, beliau langsung diantar oleh Ustadz Somad dan ayanda tercinta, yaitu Jeffrey Nur. Siap, terima kasih. Iya. Dengan partai pendukung yaitu Golkar saja ya? Ada tambahan partai pendukung lainnya, Bang. Itu seperti Partai Buruh dan Partai Umat. Oh, partai pengusung. Ya, tapi memang diberikan SK B1 KWK-nya itu pasti tanggal 29. Oke. Jadi memang proses waktu penginputan ke KPU kan perlu waktu di Silon. Makanya yang terupdate di Silon KPU hanya Golkar. Tapi pada dasarnya kita tetap didukung oleh Partai Buruh dan Partai Umat. Partai Buruh dan Partai Umat berarti total suaranya hampir tiga partai. Mungkin suaranya lebih dari 7,5% ya. Lebih dari 7,5%. Ya, maksudnya minimal batas di Kampar 7,5%. Iya, berkah MK. Berkah MK. Ya, kita ketahui bahwasanya di Kabupaten Kampar ini ada 4 paslon yang bakal beradu visi, misi, adu strategi dan logistik. Itu logistik terakhir ya. Itu terpenting, guys. Sebenarnya bukan logistik. Isi tas, Pak. Enggak lah. Ada. Elitbilitas penting, ya kan? Terus dan gagasan yang paling penting. Iya, bagus. Terhadap apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Itu dia. Kan kalau terpilih. Iya. Insya Allah terpilih. Amin. Jadi kita berbicara sedikit mundurlah ke belakang nih. Kenapa Mas Ardo nih maju sebagai untuk Bupati Kampar sendiri ataupun Wakil Bupati? Awalnya memang ingin Bupati atau Wakil Bupati? Kalau berbicara perihal keinginan saya cuma satu, bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat Kampar, Bang. Jadi kalau perihal jabatan nomor 1 atau nomor 2 bagi saya tidak ada masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu di saat saya ada podcast dengan beberapa teman yang lain, saya jelaskan bahwa saya pribadi tidak ngotot nomor 1, tidak ngotot nomor 2. Nomor 3 pun saya siap sebagai orang yang siap mengantarkan pasangan calon yang betul-betul punya visi dan misi yang sama dengan kita untuk menang dan berbuat untuk Kabupaten Kampar. Nah, yang nomor 3 ini paling penting sebenarnya, guys. Orang yang ketua tim pemenangan. Baik, bisa diceritakan sedikit nggak dengan memang berpasangan dengan Bang Repol dari awal atau memang ada inilah sebelumnya? Politik itu dinamis, Bang. Nggak ada yang bisa bilang kita bahwa dari awal kita ngotot sama ini enggak. Tapi memang perjumpaan dengan Pak Repol itu alhamdulillah, mungkin kalau saya ngomong ini takdir ya, Bang. Takdir Allah yang menskemakan kegiatan ini dan perjumpaan ini dengan Pak Repol, dan alhamdulillah chemistry-nya nyambung, karena memang saya sama Pak Repol juga kawan sekantor di tahun 2014 kemarin waktu saya sama-sama anggota Dewan Kabupaten. Artinya memang komunikasi itu bagus dari dulu berlangsung, dan memang alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini semakin intens, semakin bagus. Kalau perihal pertanyaannya apakah memang dari awal sama Pak Repol, dari awal malah nggak kepikir mau maju atau nggak maju nih. Oh iya. Tapi nyalek juga nggak sebelumnya? Nyalek, Bang. Nyalek di Dapil Tapung Kampar 3. Terpilih? Alhamdulillah belum rezeki. Karena kalau perihal suara saya lumayan besar, Bang. Tapi memang mungkin partainya belum dapat kursi di situ. Oh gitu. Tapi suara besar tapi partai tidak mendukung. Suara saya lebih kurang, saya sekitar 3.200 ya. 3.200 sudah dikatakan kabupaten, lumayan lah. Di kota sudah duduk. Di beberapa tempat juga sudah banyak duduk.
penduduk itu ya, cuma suara partai pendukung yang dari bawah mungkin ya. Bukan suara partai pendukung, suara teman-teman caleg pendukung lainnya yang di bawah, yang satu irisan yang kita nggak cukup untuk memenuhi satu kuota satu kursi. Oke. Sekarang masih di anggota DPRD kabupaten? Enggak. Enggak. Saya berhenti jadi anggota dewan itu, saya sudah berhenti dari jabatan publik itu kalau selesai sekitar 8 tahun deh, Bang. Sudah 8 tahun nonjok nih. Udah 8 tahun nonjoknya. Jadi 8 tahun nonjok itu yang kemana? Enggak ada, berkarya pada koridornya dan pada kemampuannya. Luar biasa gitu. Jadi kan nggak bisa dipaksa-paksakan kan. Iya. Jadi kalau perihal tidak menjadi jabatan publik itu sudah hampir lebih kurang 8 tahun. 8 tahun. Saya terakhir jadi pejabat publik itu jadi anggota Dewan Kabupaten Kampar. Periode 2014-2019. Tapi saya mengundurkan diri saat itu di tahun 2017. Karena di tahun 2017 itu saya maju calon Bupati Kampar. Independen ya? Iya, independen ya. Iya. Oh, makanya karena dia maju waktu itu dari independen, maka dia harus meninggalkan kursi DPRD-nya sendiri. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih kenapa dipecat sama bukan dipecat, mundurkan diri? Di sini kita jangan usah banyak-banyak. Ya sudah seharusnya seperti itu kali ya. Karena kan sebagai orang yang ikut mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Kampar 2024 ini, tentu tak etis pula saya ketua partai yang partai saya mendukung paslon lain. Saya tetap ketua di sana dan saya mencalonkan diri, kan nggak etis. Betul. Makanya ini berbicara etika berpolitik kan tentu harus ada norma-normanya, etikanya. Dan menurut saya yang paling bagus saat itu adalah mundur dari jabatan sebagai ketua partai politik Kabupaten Kampar, yaitu Partai Demokrat. Gentle sekali Anda ya. Jadi alhamdulillah. Ya, biasanya orang tidak mau mundur kan, tapi mungkin ya Anda langsung mengatakan saya mundur gitu ya. Ketika dukungan itu dikasih orang lain gitu kan. Terus soal jawab tidak apa-apa. Banyak mata ke dalam. Oh iya. Nanti kita kuras. Sekarang kita berbicara apa yang akan kita lakukan nanti. Ya kita tahu lah wakil mungkin dianggap orang ya tidak begitu banyak kali lah atau mendampingi bupati sendiri. Mungkin ada deal-dealan dengan bupati sendiri. Apa yang Anda lakukan ketika nanti Anda ditunjuk atau dipilih sebagai wakil rakyat, wakil bupati di Kabupaten Kampar? Mungkin punya visi misi sudah digabungkan? Jadi memang dari awal saya berkomitmen sama Pak Repol itu adalah saya dan Pak Repol itu adalah duit tunggal. Badan kita dua, cuman memang persepsi dan pemahaman kami satu. Oke. Dan itu yang harus saya sampaikan pada seluruh kawan-kawan, teman-teman netizen, bahwa memang saya dan Pak Repol ini dari awal konsepnya memahami bahwa saya dan Pak Repol ini adalah duit tunggal. Artinya satu kepemahaman yang tidak bisa terpisahkan. Dan memang kalau berbicara perihal apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai wakil bupati tentu tidak banyak mungkin porsinya. Tapi alhamdulillah saya dengan Pak, seperti saya sampaikan tadi, Pak Repol tetap memberikan ruang kepada saya untuk tetap berkarya dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kampar. Dan kalau perihal visi dan misi ini tidak hanya disusun oleh Pak Repol, tapi disusun oleh berdua. Karena ibaratnya kan suami istri nih. Tidak akan mungkin perjalanan rumah tangga ini harus suami terus yang menjalankan, enggak. Tentu ada peran istri di dalamnya. Dan visi misi ini sudah coba kami tuangkan di dalam sebuah buku, dan insya Allah nanti akan kita di saat deklarasi tim akan kita sampaikan visi misi itu. Oh, belum deklarasi sampai saat ini ya? Deklarasi sudah, tapi menyatakan tim suksesnya, Bang. Di saat nanti menyampaikan perihal tim sukses nanti. Ada berapa kecamatan di Kabupaten Kampar tersebut? 21. Banyak ya? 21 kecamatan, 251 desa. Sorry, berapa tadi? 21 kecamatan. 21 kecamatan. 251 desa. 250 desa. Luas area Kabupaten Kampar itu lebih kurang 11.000 km persegi. 11.000? Iya. Pekanbaru aja 654 km persegi. Di Kampar aja 11.000. Berarti sudah hampir sama kayak model provinsi ya. Dengan 21 kecamatan itu harusnya memang dari dulu memang adalah batu api, betul. Mungkin terjadi pemekaran. Amin. Saya tidak anti terhadap pemekaran. Iya, dan itu memang lebih bagus karena kan istilahnya untuk administrasi antara Kampar ini, kan jauh gitu ya. Dan memang harus kita akui pemekaran adalah salah satu kunci majunya kabupaten tersebut. Betul. Karena dengan banyaknya kabupaten-kabupaten yang akan muncul, dan lebih banyak yang lebih ke pusat ya, Bang. Makin banyak bupatinya.
Asal nggak dicarikan kerja aja lah kan. Oh jangan, itu konsepnya berbeda. Itu high level. Baik, untuk anak muda sendiri mungkin bagaimana tim Anda sendiri untuk ya istilahnya melakukan ekstra keras dengan para paslon yang lainnya, karena kan mereka mempunyai pengalaman tersendiri, apalagi adalah salah satu yang PJ saat ini juga maju gitu kan. PJ Sekda. Iya. Bukan PJ Bupati. Oh, PJ Sekda. Pak Ahmad Yusat. Mantan Sekda Pak Yusri. Iya. Pak Datuk Yusri. Datuk Yusri. Iya, dengan sama apa namanya senior saya pun juga maju di sana guys. Wakil Bupati juga. Ini Sarti. Oh, itu atau Ibu Senator. ya. Iya, Ibu Senator itu. Nah, mungkin punya strategi ataupun punya yang pasti kan dari 21 kecamatan 250 desa tadi itu kan pasti punya basis-basis tuh ya, Komardo sendiri. Ya, mungkin kan peta-petanya sudah ada. Nah, untuk menyikapi itu strateginya perbanyak silaturahim. Oh, iya. Banyak salam orang. Banyak salam orang ya. Dan turun lapangan. Nah, itu saja. Itu aja. Jadi bagi-bagi sembako. Enggak juga. Kita usahakan. Boleh yang ditentukan KPU kan sah-sah saja begitu kan. Iya, sesuai dengan peraturan KPU. Iya. Nggak boleh di atas berapa ya? 70.000 itu berapa ya? Iya, lebih kurang segitulah. Iya, takut salah kita nanti kan. Nanti dikasih lebih kan. Kena PKPU, kita peraturan KPU nanti kita sendiri. Nah, tim Anda sendiri bagaimana untuk dalam waktu ini kan ada waktu rentang sebelum penetapan itu tanggal 22 September, nanti 27 November itu kita memilih. Berarti kan ada rentang waktu sekitar 60 hari. Waktunya sangat pendek atau cukup? Tapi sekarang kan sebelum penetapan kan kita kan belum ada aturan, kita sah-sah saja kan melakukan tebar baliho di mana-mana. Tebar pesona ya? Saya tidak bilang tebar pesona, tebar baliho. Sebenarnya itu guys maksudnya. Ya memang untuk Pilkada 2024 ini sangat pendek bang. Sangat pendek. Untuk momen kampanye sangat pendek. Memang tentu harus ada trik-trik khusus untuk mengakali ini, karena pasangan calon itu hanya 2, bupati dan wakil bupati, tentu harus berbagi tugas, berbagi wilayah, dan setiap hari kita usahakan perbanyak titik-titik pertemuan yang mudah-mudahan bisa mencangkup seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Karena dengan 520 desa 21 kecamatan itu cukup jauh juga guys. Kalau misalnya dalam tiap hari itu 520 desa itu kalau satu hari aja 520 habis minyak. Bukan piti minyak aja, otomatis tenaga, ya kan, tenaga, kemudian apa namanya logistik, isi minyak tadi itu. 520 desa guys, dengan luasnya cukup berapa 11.000 tadi ya? 11.000 km persegi. Iya, boleh ini sedikit nggak? Visi misinya apa nih? Kalau boleh tahu. Kami mencanangkan Kampar Juara. Juara itu singkatan dari jujur, amanah, sejahtera, ramah, dan amanah. Jujur, juara. Juara. Singkatan Jujur. Dari jujur. Punya. Saya cetek dulu ya. Enggak, tadi udah betul. Jujur, ramah, mungkin. Jujur, ramah. Terus amanah. Amanah, sejahtera. Dan amanah terakhir. Juaranya. Juara atau amanah. Amanah, luar biasa. Mencanangkan Kampar Juara. Nah, jujur, apa program unggulan Anda? Otomatis kan setiap paslon kan pasti punya unggulan. Yang pasti kita tetap akan fokus pertama di peningkatan infrastruktur. Yang kedua di pendidikan gratis dan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Ya. Dengan pendidikan gratis ataupun kesehatan lah ini. Bagaimana Anda menilai saat ini untuk di Kabupaten Kampar? Apakah kemiskinan dan termasuk kemiskinan apakah sudah mulai berkurang atau semakin bertambah? Kalau kemiskinan sendiri dari data statistik yang dikeluarkan BPN kemarin, data statistik itu kemarin, memang Kampar salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi ya? Dan stunting pun yang cukup tinggi. Memang perlu penanganan serius dan khusus untuk bagaimana permasalahan kemiskinan dan stunting ini semakin hari semakin baik ke depan. Makanya jangan lupa dari program yang saya sampaikan 3 tadi, tetap akan kita hidupkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sangat sederhana karena Kampar ini lahannya luas. Jangan hanya melulu berpikir terhadap sawit.
Hortikultura juga kita coba kembangkan. Hal-hal yang memang nilai komoditasnya tinggi, ya coba kita kembangkan di Kabupaten Kampar. Karena memang Kabupaten Kampar ini juga bawangnya, padinya juga termasuk salah satu alamnya cukup mendukung gitu loh. Dengan SDA-nya, sumber daya alamnya sendiri kan seharusnya bisa Jadi kalau berbicara Kampar, Bang, saya mau ngutip bahasa siapa itu saya lupa, bahwa Kampar itu adalah kepingan surga di bumi Katulistiwa. Iya, dengan apalagi dengan istilahnya dengan geografi yang Kampar itu memang sangat diuntungkan lah menurut saya. Tanahnya subur, wilayahnya cantik. Jadi mungkin Tuhan sedang tersenyum di saat buat Kampar kali. Bukan hanya di bidang komoditi ataupun hortikultura tadi, mungkin di bidang pariwisata kan sudah banyak sekarang nih. Muara Takusnya, kemudian dengan Jampatnya ya. Mirip-mirip Jampat itu Ulu Kaso. Betul, dengan pemandangannya sangat indahnya itu. Kemudian ada tempat-tempat bersejarah Masjid Jami ya. Masjid Jami 1901 dibuat itu. Saya pernah ke sana guys. Itu luar biasa dan bahan-bahan kayunya sampai sekarang masih awet. Nah, itu kan bisa dilestarikan untuk mendapatkan devisa juga. Mungkin ada program kan? Iya, kan devisa untuk Kampar tentunya. Siap. Baik. Memang pas apa Mas sampaikan tadi, kita nggak boleh melulu harus tergantung terhadap dana bagi hasil migas, melulu bergantung pada sawit. Tentu ada aspek-aspek lain yang bisa coba kita kembangkan. Salah satu di Kabupaten Kampar yang sedang berkembang itu adalah pariwisata. Yang pasti hari ini masyarakat Kabupaten Kampar itu melakukan pergerakan pariwisata itu mandiri. Boleh saya sampaikan ini mandiri karena belum tersentuh oleh pemerintah, baik itu dari dinas pemerintahan kabupatennya, belum ada sentuhan ke situ. Makanya untuk ke depan tentu yang pertama yang kita lakukan kalau menurut saya adalah kita harus punya untuk menjadi alat standarisasi pariwisata. Oke, alat standarisasi. Apa sih nama bahasa saya lupa kemarin. Pokoknya ada standar pariwisata, baik itu tingkat keamanannya, habis itu ada hal-hal khusus yang harus dipikirkan dan masyarakat nggak boleh dilepaskan saja untuk buat pariwisata seenak hati mereka saja. Tentu harus ada pengawasan daripada masyarakat, dari pemerintah supaya pariwisata yang dibuat itu bisa berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Apalagi di daerah Kampar Kiri itu yang mau ke arah Gunung Sailan itu yang sebelah kanan itu ada Pantai Cinta itu kan. Itu jauh kali Bang ke Gunung Sailan Bang. Itu hanya dekat Rata Bulu. Iya, kan menuju ke sana. Iya. Lipat kain. Lipat kain jauh kali lagi. Ini Rata Bulu aja Bang. Rata Bulu aja. Yang dari Pekanbaru nggak jauh kok teman-teman. Itu hanya sekitar 30 menit lah maksimal. Ini Pulau Cinta itu ya. Ada lagi yang di Simalinyang itu juga ada. Ada, makanya saya sampaikan tadi wisata kan dari mandiri, jadi mereka yang saya lihat di situ waktu itu mereka swadaya sendiri dan akhirnya masing-masing dan alangkah indahnya jika pemerintah tadi itu turun tangan mengelola itu, maksudnya ditata ya. Ya, kita tidak ingin tidak mengambil lapak mereka, pemerintah hadir di situ sebagai ayah angkat yang mencoba untuk mentertibkan dan membuat pariwisata ini lebih teratur dan lebih bagus. Ya, karena harus melakukan pemerintahan ini jatuhnya selain ayah angkat juga melakukan edukasi kepada warga setempat, jangan sampai ketika tempat-tempat tersebut masyarakat di sini melakukan harga lebih terutama parkirnya harganya seenaknya aja kan. Jadi sayang sekali kalau misalnya tiba-tiba parkirnya punglinya usahakan terbungi. Jadi karena mungkin menguntungkan sesaat, parkir mahal, akhirnya tapi syukurnya alhamdulillah saya potong Abang. Alhamdulillah di Kabupaten Kampar sendiri Pok Darwis itu banyak dan mulai berkembang. Iya, karena Darwis Kampar itu menjadi salah satu yang terbaik se-Indonesia. Iya, karena Pok Darwis ini yang sadar wisata, Pok Darwis ini. Kelompok sadar wisata. Bukan nama orang itu ya? Iya, bukan. Iya. Bukan Darwis tapi Pok Darwis. Iya. Saya paham itu. Ya, kelompok sadar wisata ini memang sangat penting. Jadi dia mengajarkan tentang bagaimana kita mengemas di situ, jangan melakukan hal yang karena dengan warga di situ kan dia bisa buka jual-jualan warung, warung kecil, ya kan? Ada jual beli lah yang terjadi di situ. Ada transaksi yang terjadi di sana. Jadi istilahnya pengunjung datang sana happy dan
warga setempat pun happy, tapi dengan syarat tadi parkir janganlah terlalu mahal-mahal, betul. Bukannya parkir lah, tapi seluruh aspek apapun lah. Jangan istilah harapan kita orang berkunjung tempat kita itu bukan hanya sekali, tapi repeat order deh. Betul. Berulang-ulang kali datang ke sana. Bahkan kalau bisa buat teman-teman lain lagi. Wah, itu yang memang harusnya dijalankan. MLM tuh, mulut lewat mulut gitu. Marketing ya. Iya dong, kalau bagus kan tempatnya cerita. Lihat apalagi namanya dunia digital ini di TikTok, di Instagram semua lihat wah di mana nih kan lebih bagus gitu. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk warga Kabupaten Kampar Om Ardo. Untuk masyarakat Kabupaten Kampar, saya ucapkan terima kasih atas banyaknya doa yang diberikan kepada saya, banyaknya support yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya tentu sebagai manusia masih sangat jauh dari kata sempurna. Saya berharap tetap doa dan support teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, untuk tetap mendoakan saya dan Pak Repol, supaya tetap perjalanan kami ini diridhoi. Bukan redo ya, tapi diridhoi. Kan sesuai dengan slogannya juga, redo. Ya, diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada kami bersama. Dan saya ingin menutup dengan satu, mungkin kata-kata lah ya. Cinta saya ke Kabupaten Kampar tanpa syarat. Jadi nggak jadi tetap akan berusaha luar biasa. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Wakil Bupati. Insyaallah. Jangan cepat kali. Sekarang masih bakal, Bang. Masih bakal ya, belum calon lagi. Baru calon. Lepas calonnya. Ya. Yang mudah-mudahan nanti setelah 27 November jadi Wakil Bupati Kampar. Wah, itu tadi bincang-bincang saya bersama calon Wakil Bupati Kabupaten Kampar, Om Juniardo. Luar biasa. Namanya panjang, Bang. Namanya panjang, Juniardo. Tapi lebih dikenal dengan Bung Ardo gitu ya. Amin. Ya, kita jangan lupa pada tanggal 27 November nanti kita datang ke TPS. Datang ke TPS ya. Nomor urutnya nanti saya sampaikan kepada saat ini belum, karena belum berpartner. Edit ya. Itu nanti kita edit. Jangan lupa datang kita tunggu penetapan pada tanggal 22 September nanti akan nomor berapakah antara Perol dengan Ardo yang disebut dengan Repol. Aduh, saya lupa terus nama Om Repol nih. Ridho Kampar ya. Luar biasa guys. Kita akan tunggu nanti 27 November. Jangan lupa pilih dengan hati nurani Anda sendiri. Jangan menggunakan money politik. Jangan tergiur uang 100.000. Nah, itu dia tuh ya. Jangan tergiur sembako. Oke. Karena nilainya lebih murah daripada harga diri masyarakat Kabupaten Kampar. Iya, karena pemerintah Kabupaten Kampar akan berjalan 5 tahun mendatang. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, itu pilihan Anda. Karena gara-gara yang money politik itu tadi. Baik, saya Eka Saputra undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.